kita juga dalam satu waktu berkumpul dalam rangka melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat baik bagi kita semuanya maupun bagi kedua orang tua kita, yaitu Bapak Kaiman dan Ibu Surati, juga saudari kita almarhumah Ulfa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita seperti biasanya, jadi mungkin satu masukan biar kalau ada pertemuan kita lebih enak, ya apa masukan ini ya bisa diterima, kalau bisa diterima. Jadi pertemuan kemarin kita sudah berbicara mengenai yang ada, dana yang ada dari yang telah ditinggalkan dan memang itu bukan dari bagian waris itu. Nah, mungkin kalau saya usul kemarin itu kan ada yang punya usul untuk musola, untuk apa? Kalau bisa rumah ini juga memiliki Al-Quran. Jadi rumah ini memiliki Al-Quran, jadi sehingga suatu saat kita membaca Al-Quran gitu kan lebih enak. Misalkan masing-masing baca tiga halaman saja dari Al-Quran yang kita punya sendiri, bukan dari HP atau dari yang lain. Soalnya kan beda membaca dari alat-alat seperti itu dengan insya Allah bermanfaat. Jadi pertemuan kita lebih enak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian anak-anak keturunannya itu mengikuti mereka. Jadi ada orang yang beriman, anak-anak itu mengikuti mereka diimanin dengan keimanan mereka. Maka Allah akan mengikutkan anak-anak itu kepada orang tuanya. Jadi beberapa makna di situ. Yang pertama begini. Pertama, termasuk ini yang kita lakukan adalah termasuk salah satu bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita, di mana orang tua kita telah mendahului untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai generasi mengikuti keimanan orang tua kita. Nah, maka kelak Allah akan menyatukan generasi yang sama-sama ikut beriman. Tentu yang mengislamkan semuanya, membuat kita menjadi seorang mukmin adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu melalui wasilah orang tua kita. Betapa banyak orang tua yang tidak beriman, akhirnya anak-anaknya ya ikut-ikutan seperti itu. Orang tua menyembah berhala, anaknya juga ikut-ikutan. Kita beruntung memiliki orang tua yang beriman, sehingga kita akhirnya otomatis menjadi seorang mukmin. Mungkin bedanya ceritanya ketika hal itu tidak seperti itu. Sehingga ini termasuk rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua, dimana karena keimanan ke mereka kita mengikuti itu juga. Itu yang pertama. Jadi ini kan nikmat yang paling besar ya. Mungkin orang tua sudah membelanjakan harta, memberi kasih sayang kita, tapi
di balik itu ada yang lebih besar, yaitu menurunkan keimanan. Yang kedua, beberapa riwayat menyebutkan yang berkenaan dengan ayat itu tadi, bahwasanya nanti di hari kiamat ketika seorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian dia diputuskan, oh kamu termasuk ahli surga, maka akan dicari ini siapa orang tuanya, ini siapa anaknya, siapa istrinya. Jadi semuanya itu akan diikutkan. Ketika derajat anaknya lebih tinggi dari orang tuanya, maka orang tua akan mengikuti derajat anaknya. Tapi ketika orang tuanya lebih tinggi derajatnya, maka anaknya ini akan diikutkan kepada ya betapa besarnya. Sehingga salah satu kenikmatan umat Islam yaitu di samping mendapatkan surga, maka mereka ketika sama-sama beriman mereka dikumpulkan seperti bagaimana mereka ketika hidup di dunia. Itu yang kedua, dan tentunya kita di sini seperti biasanya, yaitu yang biasa kita lakukan, membaca beberapa surat dengan niat kita hadiahkan pahalanya kepada Ibu Surati, kemudian kepada Bapak Aiman, juga kepada saudari kita almarhumah Ulfa. Tentunya kita maunya ingin lebih banyak gitu, cuma mungkin karena keterbatasan masing-masing mungkin tidak tersedia mushaf di sini, jadi kita konsentrasi kepada surat-surat pendek, yaitu kul, di mana dalam hadis bahwasanya ketika orang membaca ketiga itu seakan-akan dia menamatkan 30 juz, seakan-akan. Tapi bagaimana lebih utama kalau kita bisa melakukan itu. Baik, kita mulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ditambah dengan ayat kursi, kemudian kita berdoa bersama. Masing-masing 3, Al-Fatihah 3 dan masing-masing surat 3, kemudian ayat kursi.